Ganjar dilamar Golkar, wah PS dan AB masuk radar, PDIP juga mulai panas dingin. Kalau calon presiden ada, partainya juga akan makin jaya. Jadi satu masalah pemikiran, yang kedua adalah orang yang bisa melaksanakan pemikiran itu. Kalau pemikiran itu tidak mempunyai posisi, maka dia tidak bisa melaksanakan pemikiran itu. Karena itu saya tadi sampaikan, sekarang tidak ada lagi halangan untuk kita fokus membicarakan pemikiran Partai Golkar untuk masa depan bangsa dan negara. Teguran terhadap Ganjar Pranowo, saya kira ini sebagai upaya supaya tidak ada orang yang dinilai curi start terkait pencapresan dari internal. Kalau soal siapa yang harusnya direkomendasikan di 2024, saya kira disitulah sebenarnya Ganjar Pranowo masih punya kesempatan. Ganjar adalah sosok yang dilihat dan bisa dirasakan. Pertama dilihat kerjanya dan dirasakan hasil kerjanya. Dan inilah menjadi pertimbangan kita untuk, maaf Bang Effendi Simbolon, dengan segala hormat saya dengan abang aku ini yang luar biasa, kita mendukung Bang Ganjar ini untuk di 2024. Karena kami tidak punya kepentingan apa-apa, kami tidak mau terjebak dengan persoalan konflik internal partai. Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Gimana ya? Kalau banyak yang mau jadi presiden silakan, itu adalah hakmu. Tetapi ingat, kamu hidup di sebuah negara yang nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sabar aja lah, ntar juga datang 2024, kita tanding lagi. Menuju 2024, perang antar tokoh semakin panas. Golkar dan PDIP kini main sikut-sikutan. Nama Ganjar juga semakin di atas angin lantaran konflik dengan PDIP setelah ramai Ganjar dipasangkan dengan nama Ahok. Kini juga beredar lagi isu yang tak kalah menghebohkan publik. Golkar mulai melirik nama Ganjar sebagai kandidat kuat dalam pertarungan Pilpres 2024. Sontak kabar ini menjadi petaka bagi PDIP dan Megawati. Walaupun belum sampai ke telinga Mega, namun bisa dipastikan desas-desus ini sudah diketahui oleh para elit PDIP. Ada banyak alasan kenapa Ganjar menjadi kandidat kuat di 2024. Ya, selain perawakannya yang kalem seperti Jokowi, etos kerjanya juga tak jauh beda dengan Presiden RI yang sekarang. Berbagai penghargaan pun disabet oleh Gubernur Jawa Tengah itu. Ganjar juga terkenal dekat dengan warganya. Dalam setiap kesempatan, Ganjar terlihat langsung turun ke lapangan untuk memastikan warganya mendapat pelayanan yang baik. Dan sebagai pembuka, kata kuncinya, semakin besar potensi kemenangan pasangan calon, maka makin banyak parpol yang akan merapat dan mendukungnya. Paham kan yang saya maksudkan? Begini, saya tertarik dengan pernyataan Erlangga Hartarto beberapa waktu yang lalu di Solo. Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto itu memberikan arahan terkait strategi untuk pemenangan Pilpres dan Pilkada 2024 kepada para pengurus daerah dan kader se-Jawa Tengah di Hotel Alana Colomado kemarin. Ia menginginkan agar Partai Golkar itu jadi yang nomor satu. Menurutnya, sesuai dengan hasil Munas, Rapimnas, dan Rakernas Partai Golkar, target menang pemilu presiden, pemilu legislatif dan juga pemilu kepala daerah adalah hal yang tak bisa ditawar. Sudah saatnya Golkar itu menjadi nomor satu, dan untuk menjadi nomor satu tidak bisa tinggal diam. Semua jajaran itu harus aktif, tegas Erlangga. Ya, bagi saya pernyataan Erlangga ini menarik untuk dikulik lebih dalam. Partai Golkar ini menurut saya unik. Sebetulnya kalau mau jujur, banyak kader Golkar yang cerdas, tak terbilang tokoh nasional yang lahir dari salah satu partai yang besar di era rezim Soeharto ini. Jarang kita temui kader Golkar yang vokal di luar nalar. Mereka biasanya menyampaikan dengan sangat terukur dan elegan. Para kadernya rata-rata juga matang, ini yang membuat rakyat itu suka. Sebelumnya sedikit mengenal Golkar. Golongan Karya atau Golkar muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, Soekarno, Supomo, dan Ki Hajar Dewantoro. Ketiganya mengajukan gagasan integralistik kolektivitis sejak 1940. Saat itu gagasan tiga tokoh ini mewujudkan dengan adanya golongan fungsional. Dari nama ini kemudian diubah dalam bahasa Sanskerta sehingga menjadi golongan karya pada 1959. Hingga kini, golongan karya dikenal dalam dunia politik nasional sebagai Golkar. Pada dekade 1950-an, pembentukan golongan karya semula diorientasikan sebagai perwakilan dari golongan-golongan di tengah masyarakat.
Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk demokrasi yang khas Indonesia. Wujud demokrasi inilah yang kerap disuarakan Bung Karno, Profesor Supomo maupun Ki Hajar Dewantoro. Pada awal berdiri, Golkar bukan mewujud sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui golongan karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan atau alternatif dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif. Tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu, sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, Golkar berubah menjadi kendaraan partai politik dan menjadi tunggangan rezim Soeharto sampai 32 tahun lamanya. Dan kendati Golkar sudah mereformasi dirinya, tapi aroma Soeharto itu masih cukup kental di tengah masyarakat. Oke, kita langsung loncat hasil Pileg Golkar di tahun 2019 ya. Perolehan kursi di DPR Golkar terbilang moncer. Golkar hanya kalah dari PDIP yang menjadi jawaranya. Golkar 85 kursi, jumlah suaranya 17.229.789 atau sekitar 12,31%, terbanyak kedua, dan PDIP 128 kursi, jumlah suaranya 27.503.961 atau sekitar 19,33%. Tetapi yang unik, hasil survei untuk elektabilitas partai, hasilnya Partai Golkar kalah dengan partai kategori menengah seperti Demokrat ataupun PKS. Menurut saya ini terjadi karena rata-rata para pemilih Partai Golkar didominasi kelompok baby boomers yang berada di pedesaan. Jika saja partai ini bisa merangkul lebih dalam kelompok milenial, Gen Z, serta Y, sangat memungkinkan menjadi nomor satu. Partai Golkar harus berani bayar harga jika bertekad menjadi nomor satu. Padahal Partai Golkar ini sebelumnya sudah pecah menjadi 7 partai dan 4 diantaranya masih eksis hingga sekarang. Ketujuh partai itu antara lain Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR, tokohnya Min Sugandi dan Priyo Budi Santoso. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI, tokohnya Edi Sudrajat dan Haryono Isman, sekarang diketuai oleh Dias Faizal Malik Hendro Priyono. Partai Karya Peduli Bangsa, tokohnya R. Hartono dan juga Tutus Soeharto. Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, tokohnya Pak Wiranto. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, tokohnya adalah sang Menhan, yaitu Prabowo Subianto. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, tokohnya Surya Paloh. Partai Berkarya, tokohnya Tommy Soeharto. Dan sekarang coba kita perhatikan, kendati Partai Golkar ini sudah terpecah hingga 7 partai, tapi Golkar sebagai partai induk tetap eksis sampai sekarang. Seolah memang mengisyaratkan pohon beringinnya tetap kokoh berdiri, seperti memiliki daya magis di sana. Kembali ke pernyataan Erlangga saat di kota Solo. Entah mengapa dia memilih kampung halamannya Jokowi untuk menegaskan tekadnya. Ojo takok, ojo mikir sik, nyambut gawe sik. Golkar target menang. Katanya memberikan sebuah isyarat yang kuat. Target Golkar dapat menang itu jika ada tokoh atau sosok yang dikehendaki rakyat. Seperti halnya dulu kehadiran Jokowi di dalam partai PDIP. PDIP terdongkrak suara nasionalnya karena ada sosok Jokowi. Tanpa Jokowi, PDIP belum tentu menang secara nasional. Lantas siapa tokoh atau figur kuat yang dikehendaki rakyat dalam tubuh Golkar? Kabar buruknya untuk sampai saat ini sih belum ada. Erlangga sebagai ketua umum dan dicalonkan oleh para kadernya secara elektabilitas itu masih kecil. Hasil survei dari Survei New Indonesia, elektabilitasnya masih 1,3%. Bahkan ia kalah dengan politikus yang terbilang ya masih minim pengalaman atau anak ingusan AHY. Jika Erlangga Hartarto maju di 2024, sebaiknya bukan sebagai capres, tapi lebih pas jika sebagai cawapres.